Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai simple present tense. Bagaimana cara menggunakan simple present tense untuk menulis kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif itu maksudnya adalah kalimat yang merupakan sebuah pernyataan. Kalimat negatif adalah kalimat penyangkalan. Sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Ya, untuk kalimat pernyataan, kita hanya harus mengikuti aturan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dalam sebuah kalimat yang menggunakan simple present tense, kita harus meletakkan subjek terlebih dahulu. Subjek itu adalah orang yang berperan untuk melakukan sesuatu dalam sebuah kalimat. Setelah itu, kata kerja atau kegiatan apa yang dilakukan orang tersebut, lalu bisa ditambahkan keterangan. Di sini kita bisa melihat subjeknya adalah we. We wash our clothes. Karena di sini subjeknya we, dan sebelumnya kita sudah tahu kalau subjek dari sebuah kalimat adalah salah satu di antara I, you, they, we, maka kita tidak perlu menambahkan imbuhan s atau is setelah kata kerja. Jadi, kita hanya perlu menulis we wash our clothes. Kami mencuci pakaian kami. Selanjutnya, bagaimana menulis kalimat penyangkalan dari kalimat positif di atas ini? Gampang saja, kita hanya perlu menambahkan do not sebelum kata kerja. Jadi, kalimat yang tadi sudah ada, we wash our clothes, kita hanya perlu menambahkan do not. We do not wash our clothes. Ya. Selanjutnya, bagaimana membuat kalimat tanya dari kalimat positif tadi? Kita hanya perlu memindahkan do untuk diletakkan di depan kalimat, lalu diikuti oleh subjek, verb, dan keterangan. Jadi bentuknya akan menjadi do we wash our clothes? Oke, sekarang kita coba lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini, subjeknya adalah she. She adalah subjek yang di luar dari daftar I, you, they, we. Sehingga kita harus menambahkan imbuhan s atau is setelah kata kerja. Sehingga di sini ini hanya kata keterangan ya, often ini artinya sering. Ya, jadi dia sering bermain di dalam kamarnya. Yang perlu kita tambahkan s atau is adalah imbuhan setelah kata kerja. Play di sini bermain, ya. Jadi subjeknya she, setelah itu kita tambahkan Kita tambahkan imbuhan s setelah kata kerja. Setelah itu kalian bisa menuliskan keterangan. Kalau di sini ini adalah keterangan tempat di dalam kamarnya. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif? Bisa kita lihat di sini. Di kalimat negatifnya kita menambahkan does not. Ya. Jadi setelah subjek kita menambahkan does not. Setelahnya sama saja. Does not often play in her room. Coba kita perhatikan di sini, yang diberi tambahan atau imbuhan s atau is adalah do. Ya. Jadi di sini do-nya ditambahkan imbuhan is ya. Karena subjeknya she. Sehingga imbuhan yang awalnya berada di belakang kata kerja play dipindahkan ke belakang kata kerja do. Sehingga tulisannya menjadi does. Play yang semula di kalimat positif mempunyai imbuhan s,
kita menuliskannya dengan kosong tanpa imbuhan ya. Perhatikan. Ya, she does not often play in her room. Karena imbuhannya tadi kita sudah pindahkan ke do. Lalu, bagaimana kita membuat kalimat interrogatif dari kalimat positif yang tadi? Kita hanya perlu memindahkan does ke depan sebelum subjek. Dan ingat, karena di sini do-nya telah mempunyai imbuhan is, maka imbuhan di belakang kata play atau di belakang kata kerja tidak perlu ditambahkan. Sehingga kita harus memperhatikan jika kita menggunakan subjek di luar I, you, they, we, maka kita harus menambahkan s atau is di belakang kata kerja. Ya. Dan mereka bukan menggunakan do, tapi mereka menggunakan does ya. She does not often play. Kalau di sini kita ganti subjeknya menjadi I, maka di sini jangan ditulis does, atau seharusnya I do not. Ya. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah contoh penulisan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada kalimat nominal. Atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kalimat-kalimat ini menggunakan to be ya. To be tadi yang sudah kita bahas ada 3 to be. Yang pertama is, am, dan are. Contoh di sini kita menggunakan are. Are digunakan jika subjeknya adalah 2 orang atau lebih, atau subjek yang lain itu ada you, we, dan they. Semuanya pakai are ya. Bayu and Budi are students. Bayu dan Budi adalah pelajar. Bagaimana menulis kalimat negatifnya? Gampang, kalian hanya perlu menambahkan not setelah to be. Ya. Bayu and Budi are not students. Ya, kita hanya perlu menambahkan not setelah to be. To be-nya ini ya, ini yang namanya to be. To be. Selanjutnya, bagaimana cara menulis kalimat interrogatif? Kalian hanya perlu memindahkan to be ke depan sebelum subjek. Ya. Jadi, are Budi and Bayu students? Contoh selanjutnya, kita bisa lihat di sini kita menggunakan subjek I. I adalah satu-satunya subjek yang menggunakan to be am. Ini adalah to be dari I ya. Kalimat positifnya, I am happy. Kalimat negatifnya, kalian hanya perlu menambahkan not setelah to be. I am not happy. Dan untuk menulis kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalian hanya perlu memindahkan am ke depan sebelum subjek. Jadi, am I happy? Oke, sekian dulu penjelasan untuk penulisan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya menggunakan simple present tense. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.